Selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu. Sebelum kita memulai, Bapak akan absen anak-anak terlebih dahulu. Gusti Agung Pratiwi Rama Dewi hadir? Hadir. Degiri hadir? Hadir. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita melakukan doa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa tercerna dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Kita mulai. Kita berdoa. Kita mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Tata tertib dalam belajar daring pada kesempatan kali ini, anak-anak harus mematikan audionya apabila tidak menjawab dan tidak bertanya. Sekarang mari kita bernyanyi bersama-sama. Kibarlah bendera, lambang suci gagah perwira. Nah, anak-anak, Bapak tidak lupa untuk terus mengingatkan kalian untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu 5M. Itu adalah salah satu cara kita untuk mencegah terinfeksi virus COVID-19. Ya, anak-anak, masih ingatkah kalian tentang pelajaran yang telah kita pelajari minggu lalu? Tentang listrik. Tentang listrik, betul sekali. Ada yang lain? Ya, kita telah mempelajari tentang penemuan yang telah mengubah dunia. Nah, pembelajaran hari ini masih ada kaitannya dengan hal tersebut. Hari yang kita pelajari hari ini adalah tema 3, subtema 3, pembelajaran 1. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini adalah ada 6. Yang pertama, kalian diharapkan mampu menganalisis kosakata baku dan kosakata tidak baku pada teks eksplanasi ilmiah. Nah, itu merupakan tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Kemudian sistem penilaiannya sama seperti sistem penilaian minggu lalu. Yang pertama, sikap. Yang kedua, pengetahuan. Dan yang ketiga, keterampilan. Ya. Nah, itu adalah 3 sistem penilaian yang Bapak pakai pada kesempatan kali ini. Oke anak-anak, pernah nggak kalian mendengar kata baku dan tidak baku, anak-anak? Pernah. Pernah. Oke. Pengertian kosakata baku adalah kata yang sesuai dengan pedoman kaidah bahasa yang sudah ditetapkan sebelumnya. Ciri-ciri kata baku. Ciri-cirinya adalah tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Kemudian tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Sedangkan kosakata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa yang ada. Ciri-cirinya dipengaruhi oleh bahasa daerah, dipengaruhi oleh bahasa asing. Itu adalah kosakata baku dan tidak baku. Siapa yang mau membantu Bapak untuk mau membaca paragraf yang pertama? Pensil si kecil yang amat penting. Pernahkah terbayang oleh gimana sih manusia bikin tanda dan tulis sebelum ditemukan pensil? Bagaimana proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang dengan proses pembuatan yang lebih modern? Ya, terima kasih Eka. Kata apa saja yang tidak baku yang ada pada paragraf pertama? Modern. Modern, Ya, betul. Apa lagi? Gimana? Gimana, betul. Apa lagi? Bikin. Bikin, ya. Nah, gimana sih? Nah, kata bakunya harusnya bagaimana? Ya. Kemudian bikin. Itu tidak baku, harusnya membuat. Itu merupakan kata baku. Perbaikan dari kata tidak baku yang ada pada paragraf 1. Sampai di sini sudah paham tentang kata baku dan tidak baku? Paham. Ya, oke. Nah, anak-anak, menurut kalian manakah yang baku di antara kedua kata berikut? Pasar apa paisar? Yang pasar
pasar. Oke, kita lihat sama-sama. Kita lihat sama-sama. Ya, betul sekali. Betul sekali. Kata baku adalah kata pasar, bukan paisar, ya kan? Apa pengertian pasar menurut kalian? Tempat jual beli. Tempat jual beli. Nah, pasar adalah salah satu tempat bertemunya antara penjual dengan pembeli. Betul sekali tadi ya. Itu merupakan salah satu tempat terjadinya kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu adalah setiap kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi itu ada 3 macam atau ada 3 kegiatan. Yang pertama itu adalah kegiatan produksi, yang kedua adalah kegiatan distribusi, dan yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Kegiatan distribusi merupakan kegiatan menyalurkan produk atau jasa agar dapat sampai ke tangan konsumen. Pihak yang berperan dalam kegiatan ini yaitu agen atau pedagang besar. Yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Merupakan kegiatan yang dilakukan konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ini mencakup penggunaan barang dan jasa. Beras yang tadi diolah di pabrik, kemudian disalurkan oleh agen sampai ke pedagang, kemudian kita beli dan kita olah di rumah menjadi makanan. Nah, orang yang membeli beras tadi itu disebut dengan konsumen. Kegiatannya adalah kegiatan konsumsi. Jadi, 3 kegiatan ekonomi itu saling berkaitan, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Ini gambar apa, Nana? Pesawat terbang. Apakah pengaruh pesawat terbang terhadap kegiatan ekonomi? Membantu menyalurkan barang. Ya, mempermudah dalam penyaluran barang. Mana lebih gampang kegiatan ekonomi dilakukan zaman dulu apa sekarang, anak-anak? Sekarang. Ya, karena alat transportasi zaman dulu itu belum secanggih sekarang. Dulu masih ada namanya gerobak, ada delman, ada becak. Berbeda dengan alat transportasi modern. Sudah sangat cepat prosesnya. Yang pertama adalah mempermudah pengiriman barang dari produsen hingga sampai ke tangan konsumen. Kemudian mempercepat perkembangan barang dan mempermudah untuk mengekspor dan mengimpor barang dari dalam dan luar negeri. Itu pengaruh alat transportasi terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Sampai di sini paham? Terhadap pengaruh alat transportasi? Oke. Rangkaian apa yang dipakai oleh lampu lalu lintas ini, anak? Paralel. Ya, rangkaian paralel. Rangkaian seri dan rangkaian paralel mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Rangkaian seri kelebihannya apa? Hemat kabel. Kemudian tidak menghabiskan banyak tempat. Jika salah satu sambungan putus, maka yang lain masih dapat menyala. Itu adalah kelebihan dari rangkaian listrik paralel. Itu adalah perbandingan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Sekarang kita akan lanjut ke pengerjaan LKPD. Menuliskan identitas kalian. Ya. Bapak berikan waktu 30 menit untuk mengerjakan, atau nanti akan Bapak informasikan di WA-nya untuk masuk kembali ke room berikutnya. Nah, silakan sekarang mengerjakan dan nanti kita kembali lagi untuk membahas LKPD. Oke, anak-anak, sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Jika sudah, seperti biasa, setelah mengerjakan LKPD, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Menurut kalian, ini kata apa yang tersembunyi di balik yang Bapak tutup ini? Kata tua. Biru kita lihat. Biru. Biru. Surya.
Ayo. Pintu. Botol. Botol kalian. Betul, Pak. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan LKPD. Nah, tentang kosakata baku dan kosakata tidak baku. Kosakata tidak baku gimana? Kosakata baku bagaimana? Kosakata baku zaman, kosakata tidak baku zaman, kosakata baku zaman. Kosakata tidak baku gak, kosakata baku tidak. Kosakata tidak baku gampang, kosakata baku mudah. Kosakata tidak baku bakal, kosakata baku kas. Oke, Repan, betul sekali. Kosakata tidak baku gimana? Kosakata baku bagaimana? Kosakata tidak baku bikin. Kosakata baku membuat. Kosakata tidak baku dipakai. Kosakata baku dipakai. Oke, bagus sekali Wahyu. Truk berpengaruh kepada muatan barang. Pesawat terbang berpengaruh kepada tujuan penumpang atau memudahkan menghantar barang. Mobil pickup berpengaruh untuk menghantarkan sayur. Mobil berpengaruh untuk menghantarkan penumpang. Perahu berpengaruh untuk memudahkan nelayan ke tengah laut untuk menangkap ikan. Ya, betul sekali apa yang dijawab tadi oleh Yogi. Pesawat terbang dapat menghantarkan barang lebih cepat. 2. Truk dapat mendistribusikan barang-barang. 3. Mobil pick-up menghantarkan sayur. 4. Mobil untuk menghantarkan penumpang. 5. Perahu dapat menghantarkan nelayan ke tengah laut. Oke, bagus sekali. Ya, silakan. Pembuatan sama, membuat adonan kerupuk, lalu adonan dicetak, kemudian dijemur sampai kering. Kerupuk langsung dikemas menjadi kerupuk kemas. Setelah dikemas, didistribusikan ke warung-warung, lalu pembeli datang ke warung membeli kerupuk tersebut. Ya, Giri, bagus sekali menceritakan sebuah proses kegiatan ekonomi mulai dari produksi hingga sampai ke tangan konsumen. Sekarang kita lanjut ke LKPD yang berikutnya, yaitu kelebihan dan kelemahan rangkaian seri dan paralel. Rangkaian listrik seri. 1. Besar arus yang mengalir pada setiap hambatan akan selalu sama. 2. Karena hambatan disusun seri, maka kabel yang dibutuhkan lebih sedikit. Kelemahan listrik seri. Lampu yang menyala tidak sama besar, tergantung letak dan besar hambatan. Tidak dapat dipasang saklar. Rangkaian listrik paralel. 1. Jika satu lampu padam, maka lampu lain tidak akan padam. 2. Dapat dipasang saklar pada setiap lampu. Kelemahan listrik paralel. Menggunakan lebih banyak kabel dibandingkan rangkaian seri. Arus yang mengalir tidak sama besar. Ya, Wahyu Artawiguna, bagus. Tadi kita sudah mempelajari tentang apa? Tidak baku dan kosakata baku. Ya, betul sekali. Pengaruh alat transportasi terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Ya, pengaruh alat transportasi terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Dan yang terakhir, materi tentang Kelebihan dan kekurangan rangkaian seri dan paralel. ya, kelebihan dan kekurangan rangkaian seri dan paralel. Itu adalah materi yang telah kita pelajari pada kesempatan di pagi hari ini. Nanti Bapak akan kirimkan link untuk mengerjakan evaluasi. Kalian bisa kerjakan di buku tulisnya masing-masing. Guru panca, guru panca, Ulangan Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan berdoa lagi sekali. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Oke, terima kasih Wahyu. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas semangatnya pada kesempatan kali ini. Tetap semangat belajar dan tetap patuhi protokol kesehatan agar kita terhindar dari virus COVID-19. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Dadah.